sampai dia mengalami kerusakan kembali, Pak. Nah, sampai dia mengalami kerusakan kembali. Kalau di sini itu kita melihat di setiap bannya. Jadi kalau ini kondisi sampai dipakai kembali berarti ban ke ban. Ini kan ke sini. Lalu nanti kita hitung dari sini ke sini. Nih, Pak. Terus sampai ban satu lagi. Ini kan berarti 1, 2 lagi. Gitu. Ada yang ditanyakan, Pak? Ini saya lingkari ya, Pak ya. Ini nanti lebih enak harus di warna. Nah, ini kan nanti hijau, yang hijau ini sampai ke sini. Nah, ini Bapak lihat. Bedanya berapa lama? Kita melihatnya banyak ya, Pak. Nah, lalu kita lihat lagi dengan warna yang berbeda. Nah, ini saya ganti warnanya. Tadi merah aja, merah sampai ketemu sini. Nah, nanti Bapak ngambil setelah merahnya ini. Nah, itu. Ini jedanya berapa lama? Lihat tanggalnya ya, Pak ya. Juga lihat tanggalnya. Ini kan 11.05, 95. Kalau ini kan 0907. Berarti kan jeda berapa bulan? 2 bulan lebih. Ya kan 2 bulan. Nah, nanti Bapak bisa pakai satuannya itu jam boleh. Atau mungkin hari juga boleh. Jadi kalau kita ngomong ban 1, ini tentu repair itu adalah niatnya ban 1, ban 2, dan nanti Bapak lihat. Ban 1, ban 2, ini ban 2, dan rantainya. Nah, ini kondisinya berapa lama? Saat melakukan perbaikan dikembalikan lagi. Gitu. Seperti itu. Ya pasti kalau ban ini, ban 1 Bapak hitung selisihnya, ini kan ditambah berarti ada 3, nanti 3 waktu dibagi 3 gitu. Yang ban 2 juga sama, nanti kita lingkari gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu yang MTTF, Pak. Nah, ada juga nanti itu adalah time between failure, MTBF, between failure, antar waktu kerusakan sampai ketemu rusak kembali. Nih, bocor ketemu bocor, Pak. Nah, berarti kan rusak ketemu rusak kembali. Bocor ketemu bocor. Saya tuh sana loh, nah, tinggal lihat bareng. Bocor dan pecah ini bisa. Jadi ke arah spare part-nya. Nah, ini Bapak bisa lihat nanti ke arah spare part-nya. Ban 1. Ini waktu selisihnya berapa lama? Ini kita harus hitung karena kebetulan kan ini 2 bulanan lebih gitu, Pak. Ya, berarti nanti Bapak tulis 2 bulan. Ini jadikan satuan jam ya, Pak. Bulan. Ini ke jam. Terus nanti ditambah lagi. Ini kan bocor lagi. 7 ke 9. Berarti 2 bulan juga. Tentu belum sampai ke arah menitnya sebenarnya. Lalu nah ini juga 9 sampai ke 12 sama ya, 2 bulanan juga. Nah, dibagi nanti dengan 3 gitu. Nah, itu nanti juga selanjutnya dengan spare part yang sama. Ini kan kalau definisinya adalah MTBF, main time between failure. Ada banyak. Gitu, Pak. Nah, ini saya lanjutkan lagi ya, Pak ya. Nah, nanti itu yang berikutnya nanti Bapak bisa hitung dulu. Data perawatan dikelompokkan itu akan berdasarkan sesuai pada kondisi mesin atau sistem yang sama, atau mungkin komponen part yang sama, kerusakan yang sama tadi yang saya bilang, Pak, kerusakan yang sama, atau mungkin tindakan perbaikan yang sama. Sebenarnya bentuk pencatatannya
itu kalau Bapak mungkin sedetail mungkin akan lebih jelas. Misalnya MTBF, dari sisi bocor ke bocor lagi. Atau mungkin dari sisi bocor ke repair tadi. Apa ya bentuk bocor ya, lain bocor, oh pecah, misalnya begitu. Pecah khusus pecah, bocor-bocor, itu boleh begitu, kita grupkan. Karena nanti semuanya ini Pak, jadi pertimbangan kita yang saya bilang tadi. Misalnya, oh komponen part ini siapa yang lebih sering terjadinya kerusakan, ini nanti Bapak bisa analisa. Yang sering mengalami kerusakan siapa? Dalam periode 1 tahun. Nah ini Bapak bisa lihat kan, dalam 1 tahun itu ternyata kalau dari sini bahan satu berapa kali? 1, 2, 3, 4. Iya. Iya 4. Yang ban 2 1, 2, 3, hanya 3. Perantainya 2. Nah, berarti yang paling sering mengalami kerusakan itu ban 1. Gitu. Ini kan jadi pertimbangan kan Pak. Data itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak merangkum Pak. Jadi yang dibilang. Jadi tidak akan memberikan data itu tidak akan bisa dikumpulkan dan dirangkum kalau dia tidak memberikan suatu informasi. Nah itu tadi kita butuh yang namanya bentuk grup-grupnya ini sebenarnya apa? Untuk kita memberikan informasi pada jenis perbaikan mungkin atau mungkin malah pada evaluasi. Evaluasi apa? Terkait dengan persiapan subjek ini spare part tadi. Kalau kita bisa lihat kan bisa diantisipasi kan. Dalam 1 tahun ini ternyata ban 1 atau ban yang bagian depan itu sering terjadi kerusakan. Maka kita perlu untuk melakukan yang namanya pengecekan ulang dari sisi pengadaan barangnya. Apakah kita nanti misal Bapak mau ganti berdasarkan kan kita bisa coba-coba kan data histori itu yang membuktikan menurut saya. Misalnya bannya itu pertama itu merek ini, merek apa? Bridgestone, terus ganti misalnya Michelin. Nah, pembalapnya masih sama, nggak berubah. Bapak suka nonton balap motor ini kayaknya kan tahu kan. Kenapa kok ganti ban? Kenapa kok ban depan mungkin ban belakangnya pakai kombinasi yang berbeda Pak? Atau jenis ban yang berbeda? Gitu. Nah ini apakah mempengaruhi nggak bentuk kegagalan kita di periode yang sebelumnya? Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak dari sisi ini. Jadi mesin, komponen, kerusakan, dan tindak perbaikannya itu nanti kita bisa klasterkan. Gitu. Nah ini contoh lagi ya Pak ya, saya lanjutkan. Nah kalau kita sudah punya data-data yang dari sisi waktu, nah otomatis pengaturan dari ada terkait dengan bentuk pandalannya akan lebih mudah. Misalnya nanti kan kita tahu bahwa kemungkinan dari tingkat kerusakan itu memang sifatnya probabilistik, tidak menentu. Mungkin bisa jadi kondisi waktu ini misalnya ini ya Pak ya, ini waktunya itu juga mempengaruhi kondisi ban yang saya bilang tadi. Kalau apakah bentuk pemilihan ban tertentu misalnya pada cuaca itu berpengaruh nggak pada tingkat kegagalannya gitu. Karena kan sifat kerusakannya itu bersifat probabilistik yang dinamikanya itu nggak tahu waktu atau mungkin nggak tahu dari sisi penggunaan atau mungkin dari lingkungan gitu yang dimaksudkan. Nah ini lanjut lagi ya Pak. Lalu juga bisa ini faktor yang terkait dengan keandalan itu terkait dengan ini performansi atau kinerja. Nah, ini kinerja dari mesinnya tadi. Lalu mungkin ada periode time atau time limit dan kondisi operasional. Faktor-faktor di atas tidak hanya ditunjukkan pada sistem operasi, tapi pada saat sebelumnya ya. Ini pada saat sistem berada di dalam penyimpanan atau diangkut dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Mungkin bisa jadi berpengaruh ya dari sisi alat angkutnya. Gitu. Nah ini yang saya sebutkan probabilitas.
Sistem peralatan dan komponen itu merupakan probabilitas dari umur operasi yang berbeda. Jadi komponen yang berbeda, mungkin umurnya bisa sih berbeda. Nah, misalnya ini, probabilitas umur operasi suatu komponen 100 jam itu adalah 0,5. Berarti 50 komponen dari 100 komponen itu dapat dioperasikan selama 100 jam. Tapi memang dasarnya ini harus dilakukan tadi ya Pak ya. Informasi data yang ada ini tadi kan kita nyebut data ya. Datanya ini nggak boleh dibiarkan begini. Tapi kita harus mengolah kembali bentuk suatu informasi. Nah ini MTBF itu bagian dari kita pengolahan. Jadi kalau mau ditanyakan ini kayak tadi, berapakah probabilitas dari umurnya? Ya kita harus mengamati selama periode tadi. Misalnya kalau 100 jam putar kerja tadi. Nah ini apa kondisi yang terjadi? Nah kan Bapak harus catat ini tadi. Untuk pencatatan tadi baru kita bisa buktikan bahwa probabilitas yang keluar itu berdasarkan pada kejadian yang sudah ada. Gitu. Itu maksudnya. Nah ini kalau umumnya memang probabilitasnya macam-macam bentuknya, ada eksponensial, Weibull dan lain sebagainya. Gitu. Nah lalu ada juga ini disebutkan performansi. Keandalan yang ada juga dikaitkan dengan performansi. Nah ini performansi di sini ini dari sistem suatu periode waktu tertentu dinyatakan dalam bentuk Taylor density function, tingkat kerusakan. Biasanya kalau pengukuran tingkat kerusakan ini itu biasanya kita harus hitung dulu Pak dari waktu kerusakan yang terjadi di masing-masing mesin ke jenis kerusakannya. Kayak tadi bocor, kerusakan kebocoran. Jadi tentu apa tadi yang antara bocor ke bocor kembali. Nih. Time between failure ya Pak. Nah, time between failure antara ban bocor kembali ke bocor kembali. Gitu. Jadi kita bentukkan ke dalam density function berdasarkan pada rekondisi kerusakannya. Lalu ada juga ini periode waktu atau time limit. Nah ini keandalan dinyatakan pada probability sukses dari suatu sistem ditentukan pada periode waktu tertentu. Nah kadang-kadang ada yang orang itu melihat sistem keandalan kan nggak semua periodenya. Ada yang dibatasi begitu Pak. Kayak kemarin itu ada yang penguji yang bilang data ini itu didasarkan pada berapa lama, rekondisi yang diamati ini berapa lama. Jangan-jangan hanya 1 bulan saja gitu. Nah itu apakah bisa menggambarkan kondisi dari suatu mesinnya? Padahal kalau kita amati dasar periode penentuan waktu itu akan mempengaruhi berapakah proses keandalan yang terjadi di dalamnya. Gitu Pak. Jadi makanya penentuan waktu ya yang biasanya harus dipertimbangkan. Gitu. Nah ini lalu ada juga kondisi operasional, misalnya terkait dengan kondisi geografis, kelembaban, getaran, ketinggian dan suhu ruangan yang lainnya. Gitu. Jadi Bapak juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungannya. Ada yang beberapa mesin itu peka terkait dengan kondisi geografis, misalnya keasaman ruangan atau mungkin terlalu geografi, ketinggian, kedinginan, suhu cuaca kan geografis itu juga mempengaruhi suhu gitu kan ya Pak, dan yang lain. Gitu. Nah mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak. Boleh bertanya ya? Iya ya Pak. Bisa membandingkan masing-masing vendor itu apakah tidak ada unsur dari kualitas ini? Soalnya kan ada yang vendor yang cepat tapi dia kerjanya di bawah standar, ada yang lambat tapi dia bagus. Apakah ada pertimbangan di situ? Iya Pak, sebentar ya Pak ya, saya coba share dulu ya. Bentuk masing-masing produk kan ya.
Nah, saya ingin tahu, misalnya kalau menurut Bapak, kasus dengan kasusnya Bapak sendiri. Misalnya kayak MTTF gitu, terserah mau bikin tabel ini boleh, silahkan. Cuman kira-kira lamanya waktu saat misalnya, kalau nggak salah kan saya punya Pak Aryo itu kan kemarin lapor gitu kan ya. Nah, kalau ini rusak diganti itu kira-kira berapa lama ya gitu. Nah, jadi kita mendefinisikan antara komponen, kegagalan, dan perbaikan seperti ini Pak. Nah, nanti waktunya ini itu tidak perlu pasti, tapi paling tidak kira-kira kalau menurut Bapak kalau mau kita melakukan perbaikan dari sisi satu komponen part yang Bapak sebutkan kemarin itu berapa lama? Gitu. Karena kan kita belum terkait dengan waktu ya. Nah, itu berapa lama? Mungkin begitu. Atau mungkin nanti merujuk Bapak bisa ceritakan apakah bentuk perbaikan ini bisa nggak dilakukan sendiri, atau mungkin ada nggak tempat khusus yang menurut Bapak bisa jadi pertimbangan gitu. Ini banyak sekali Pak, menurut saya kalau dikaitkan dengan perbaikan itu TA-nya itu nggak ada habisnya kayaknya. Banyak kayaknya yang bisa disentuh. Misalnya kita bisa membuat rancang bangun, kalau judulnya kan rancang bangun pembuatan sistem informasi apa gitu ya, bisa itu bisa di TA. Lalu bisa jadi evaluasi pada jadwal perbaikan yang biasa sering dilakukan, atau mungkin Kalau Vira makan habis ini. Ini ya, Hah? pemilihan vendor kayaknya. Vira, Nah, pemilihan makan vendor. habis ini. Makanya kenapa kok kita lebih milih ini dibandingkan dengan vendor yang ini? Tanya Itu kan Vira ada kalau- dasar kriteria kan. Nah, itu kita juga bisa pakai metode multi kriteria sebagai pembanding di dalam perbaikan mesin kita. Banyak Pak, itu juga bisa. Banyak Pak. Karena menurut saya kan justru lemahnya itu di mesin. Dan jarang yang ada bahas gitu. Rata-rata banyaknya personel gitu. Tapi nggak ada, belum ada yang membahas ke arah perbaikan gitu. Mungkin gitu Pak. Ada lagi yang ditanya? Iya Pak ya, ini nanti catatannya bisa Bapak kerjakan selanjutnya nanti lalu yang di slide selanjutnya nanti slide yang sama. Jadi Bapak bisa ceritakan tentang komponen part kegagalan dan perbaikannya. Gitu. Mungkin gitu dulu.